Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع أمته إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرات العلماء والقرماء وجلساء الأفاضل jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan bersama kita mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita. Kita doakan guru-guru kita, kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya masjid ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, jamaah kita, warga kita atau tetangga kanan kiri kita yang sakit, semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini orang-orang dikasih air minum, saya enggak ya? Sentimen ini mentang-mentang tuh kan belakangan kan ini mentang-mentang orang jauh ya. Kan saya nungguin udah dari tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi subuh yang berbahagia ini,
kita akan ngaji satu bab dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah tulisan Imam Nawawi Banten, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah tulisan Imam Al-Ghazali, yang membahas tentang keseharian kita, yakni adabul imamati wal qudwati, etika antara imam dan makmum. Karena problem akan selalu terjadi biasanya di antara jamaah. Kadang imamnya yang zalim terhadap jamaahnya, tapi jangan dikira jamaah juga bisa zalim kepada imamnya. Biar tidak terjadi kesalahpahaman, kezaliman antara imam dan makmum, maka dua-duanya antara imam dan makmum hendaknya mengetahui etikanya atau adabul imamati wal qudwati, adab atau etika seorang imam dan makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi lil imami adabu samaniyatin. Seyogyanya seorang imam itu ada 8 etika. Ini tetap disambung dengan etika makmumnya. Al-awwalu, yang pertama, ayyukhaffifa as-salata ay fi qira'ati surati wa in ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fi dhuhri bitiwalil mufassali ila salasina ayatan. Yang pertama, ayyukhaffifas shalah, hendaknya seorang imam itu meringankan sholatnya. Ai fi qiraatis surati, artinya ketika membaca surat. Kalau baca Fatihah mah itu aja. Yang jadi problem kadang baca suratnya. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ngimami sholat itu seringnya membaca surat mufassal. Mufassal itu artinya yang panjang enggak, pendek yo enggak. Lah panjang enggak, pendek enggak itu kan relatif. Ada orang dibacain wadduha bilangnya kepanjangan, yo ada. Wadduha kependekan, yo ada. Wong saya pernah ngimami traweh 2 tempat berbeda, 2 kali diprotes. 2 hari berturut-turut itu diprotes, protesnya berbanding terbalik. Padahal yang saya baca sama persis. Pertama ngimami traweh dapat 1 kali salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Pengurus masjidnya langsung Noel, Pak Ustadz kecepetan. Ya udah, bacanya kedua, takbir yang kedua dipelani. Lain tempat, padahal yang saya baca sama persis. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, ada yang Noel lagi, Pak Ustadz kurang cepet. Ini artinya cepet dan tidak cepet itu relatif, tergantung dari kebiasaan masyarakat di situ. Semenjak itu saya kalau mau ngimami traweh nanya, asal saya datang biasanya agak duluan nanya ke pengurusnya, Pak, biasanya di sini kalau traweh imamnya bacanya apa? Ini. Biasanya durasi waktu selesai traweh itu jam berapa? Jam sekian. Kalau nggak ada ceramah, oh ya wis, kita ikuti. Saya ikuti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau sampaikan, idza shalla ahadukum an-nasa bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa dzal hajati wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Rasulullah beliau bilang begini, idza shalla ahadukum bin nas, ketika kalian sholat bareng-bareng dengan orang alias berjamaah, beliau bilang apa? Falyukhaffif, ringankan, sederhanakan.
Fa inna fihim, karena sesungguhnya di dalam jamaah itu, jamaah yang hadir itu ad-dhaif, orang yang lemah. Kalau berdiri kelamaan dengkulnya gemeretek. Apalagi malam minggu, malamnya habis karaokean, subuh ngantuk-ngantuk, dibacain panjang, tahu-tahu yang lain rukuk malah dia nggak rukuk, masih khusyuk. Dhaif itu wis tenaganya nggak sekuat dulu. Lah kalau kayak makmumnya kayak gembor semua mah dibacain Yasin enggak apa-apa ya, Bro. Malah jaluannya kulhu ya. Wal kabir, atau orang yang sudah sepuh. Wadzal hajati, dan mungkin yang hadir berjamaah itu ada orang yang segera punya hajat pengen ditunaikan. Lah umpama loh Pak, kita sholat baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba perut kok kerucek. Itu yang dibayangan kita kan cuma 1 Pak, imamnya cepetan. Iya. Lah kalau kita di belakang gampang Pak, langsung kamar mandi. Lah kalau pas di sini nih, pas paling depan, rakaat pertama tadi bacanya kayaknya ya pendek. Begitu perut kerasa kerucak. La ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kira-kira Pak, dalam keadaan perut kerucak, imamnya baca Ar-Rahman, yang di pikiran Bapak apa? Apa Pak ya Pak? Lah kalau lagi sehat seger buger bacain Ar-Rahman kecil. Lah ini perut lagi mules. Wadzal hajat itu orang yang punya keinginan. Keinginan kan banyak ya. Ada yang tadi sholat nyempetin nunggu telepon. Enggak telepon tinggal berjamaah. Lah begitu sholat kan pikiran aja, orangnya udah nelpon belum, padahal tadi tuh janjian mau nganterin duit. Ya, pengennya kan yo cepet. Makanya cepet dan enggak itu relatif, tergantung kebiasaan. Lah kalau memang kebiasaannya di situ kok bacanya yang jus yang panjang-panjang, yo dibacain batu kayu kependekan, apalagi kulhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah menegur salah seorang sahabat ketika sahabat ini diutus untuk ngimami di satu kaum tertentu. Karena jamaahnya itu pada lapor pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, besok saya udah nggak mau jamaah lagi. Lah kenapa? Imam yang engkau utus, wah nggak tahu diri ya Rasul. Bacanya panjang, kadang di tengah-tengah lupa, bukannya lah rukuk malah nyari surat lain. Mending bener, salah lagi, nyari surat lain, salah lagi. Kapok saya jamaah. Lah ini kan kedoliman yang dilakukan oleh seorang imam. Lah kalau memang lupa terus makmum nggak ada yang ngingetin bacaannya, ya wes langsung ruku. Daripada makmumnya mang. Lah wa idza shalla li nafsihi, tapi kalau sholat sendirian fal yutawil masya'a, maka silahkan diperpanjang terserah. Kalau sendirian, ini kadang malah dibalik yuk. Kalau ngimami panjang, kalau sendirian copot. Kebalik. Apalagi ngimami di belakang ada calon besan. Calon besan kebetulan nginep, biar dibilang alim al-alamah, ngimaminya panjang biar muter-muter ya sembuh. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu kan kalau ibarat sekarang itu santri dalam. Kalau ibarat anak santri yang tinggalnya tidak di Kobong tapi di rumahnya kiai, itu nyebutnya biasanya santri dalam. Anas bin Malik itu santri dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa testimoni dari Anas bin Malik, kesaksian dari beliau? Ma sallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesaksian dari Anas. Beliau bilang begini, saya tidak pernah
makmuman kepada orang yang paling cepat ya Rasulullah. Nah, itu Rasul ngimaminya, kata Anas itu yang paling sederhana, tidak kepanjangan. Itu yang pertama. Etika seorang imam yaitu ayyukhaffifa as-salata, meringankan salatnya. Kemudian wasani yang kedua, alla yukabbira ay al-imamu ma lam yufarriq al-muadzin min al-iqamah wa ma lam tastawi as-sufufa. Seorang imam hendaknya jangan buru-buru takbiratul ihram kalau muadzinnya iqamatnya belum selesai, dan wa ma lam tastawi as-sufufa, makmumnya, jamaahnya, barisannya belum rapi. Kalau makmum barisan belum rapi, imam jangan buru-buru takbir. Makanya etikanya di syarah kitab ini, imam sebelum takbiratul ihram disunahkan madhep ke belakang. Madhep ke belakang tujuannya biar lihat makmumnya sudah rapi apa belum. Sekalian ngecek makmumnya yang hadir hari itu muda-muda opo yang campur-campur, opo kira-kira saya baca panjang kuat opo enggak, kira-kira kalau saya baca kecepeten dengkulnya kemretek opo enggak. Itu anjurannya madhep ke belakang sebelum takbiratul ihram. Barisannya dirapikan, apalagi sekarang karpetnya udah ada garisnya. Udah ada garis rapi begini kok masih ada kadang kakinya yang melengkar. Melengkar bahasa orang sini apa ya? Melengkar itu kadang yo lebih maju dari yang ini, kadang ada yang lebih mundur. Lah ada kalau biasa ada loh Pak. Saya nyering jumpai begitu. Udah ada ini kan pas panjang telapak kaki kita kan segini ya. Ini kadang ada yang lebih maju, ada yang agak munduran, udah ada lurus nih. Lah kecuali kalau memang polos kayak karpet zaman dulu, nggak ada garisnya, ya oke lah. Kalau sekarang udah rapi. Dan sekalian seorang imam memperhatikan kalau ini kalau tempat nggak begitu panjang, insya Allah sih aman. Kalau masjid yang panjang, itu kadang di sono masih kosong, karena malas ke sono, akhirnya di belakang sendirian. Itu orang sholat di belakang sendirian, kalau sampai salam tidak ada yang nemenin, makruh. Dalam kitab Asbah wan Nadhair, kalau orang sholat berjamaah kena hukum makruh sampai salam, maka pahala berjamaahnya gugur. Itu sering. Ini kalau pendek begini nggak masalah. Kalau yang panjang itu kadang mau ke sono males sini aja. Atau kebetulan mau ke sono ketemu lawan politik. Musuh. Aduh, mosok saya sholat di samping musuh agak. Ke sono, iya juga. Wes. Makanya orang berjamaah disunahkan datang itu kan supaya yang musuhan jadi akur, Pak. Assalamualaikum, walaupun orang sono bilang bid'ah, salaman. Udah minta ampun pada Allah waktu sholat, kan tinggal minta ampun sama sesama, Pak, yuk. Kanan kiri maafin ya, maafin. Walaupun gak ngomong maaf, orang salaman itu sebagai simbol saling meminta maaf. Habis tinju yang tonjok-tonjokan selesai salaman peluk-pelukan ya, Pak. Lu musuh habis sholat mau salaman aja nggak boleh. Loh, kalau orang sudah assalamualaikum mau ngapain aja kan bebas Pak. Langsung kamar mandi yo boleh, langsung ngecek WA yang masuk yo boleh, langsung mundur yo boleh, langsung rebahan yo boleh. Giliran salaman kok nggak boleh. Orang sebelah sono Pak, sawah masih ke sono lagi. Tahu orang mana, aneh-aneh. Lah kalau sebelum salam, lah kok ketika at-tahiyatul mubarakatus, lah kok tiba-tiba ada yang baru datang langsung salaman, lah itu ya nggak boleh. Lah iya, lah kalau udah selesai salaman itu sholat sudah selesai. Kalau sholat udah selesai mau ngapain aja ya terserah. Lah kalau mau ngikuti zikir dulu ya. Lah kalau nggak mau zikir ya ora apa-apa.
Tapi kok ya kebangetan kayak nggak butuh aja sama Allah. Giliran ada yang pikir kelamaan diomongin. Memang kita kalau hidup bermasyarakat ya siap diomongin, Pak. Kita assalamualaikum nggak pernah zikir ya diomongin, zikir kelamaan ya. Zikir lama amat kayak orang butuh aja. Nah, iya apalagi di pojok aja. Kedengaran bacanya idza waqa'atil waqi'ah, wah lagi butuh. Wa ma lam tastawi as-sufufa. Jangan takbiratul ihram dulu selama saf barisan belum rapi. Ya sebisa mungkin wes enggak, imam itu enggak usah nyuruh sebetulnya Pak ya. Wong rapi itu kan ya kebutuhan kita sendiri. Cuman kadang ada jamaah yang angel diatur. Maunya di belakang, kalau enggak di belakang itu ya deket kipas, deket dinding. Kalau ruangan AC sih enak, ademnya ngerata. Lah, kalau ruangan enggak AC biasanya yang dicari kan deket kipas. Wasalisu yang ketiga ayyarfa'al imama sautahu bitakbirati wa la yarfa'ul ma'mum sautahu illa maqadri ma yasma'. Seorang imam hendaknya mengeraskan bacaannya. Lah kalau sekarang udah dibantu dengan ini. Ketika takbiratul ihram dan takbir intikal, dalam sholat itu kan takbir ada dua. Yang satu namanya takbiratul ihram, yang pertama itu, terus takbir yang lain perpindahan gerakan itu namanya takbir intikal. Lah dalam takbir itu seorang imam hendaknya suaranya dikeraskan dan makmum jangan meninggikan mengeraskan suara melebihi suaranya imam. Saya pernah jumpai Pak, seorang makmum entah karena dia sendiri pendengarannya kurang apa bagaimana, kalau baca itu ganggu jamaah kanan kiri Pak. At-tahiyyatu barakatuh shalawatut thayyibatun assalamualaikum. Sampai ada jamaah sebelahnya itu nanya, Pak Ustaz, itu si Pak itu dulu kalau sholat kok saya di sebelahnya keganggu, kadang kalau enggak ke sebelahnya wong yo softnya yang kosong sebelahnya dia. Ya entah mungkin karena memang dalam sholat itu kan ada rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang harus dibaca. Namanya membaca itu harus ada suara yang terdengar. Lah suara terdengar itu minimal terdengar oleh diri sendiri. Lah kalau dia seorang makmum apalagi berjamaah bareng-bareng, jangan sampai mengganggu kanan kiri dan jangan sampai melebihi suaranya imam. Rukun qauli kan cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat, salam yang pertama. Cuman 5 itu kan yang wajib dibaca. Selain itu kan gak wajib. Selain itu bukan rukun. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat, salam pertama. Itu rukun qauli, rukun yang harus dibaca. Yang namanya membaca itu ada gerak bibir dan ada suara yang terdengar. Lah suara terdengar itu ya jangan sampai mengganggu kanan kiri. Kalau kita berjamaah, lah kalau di rumah, lah monggo, bebas. Atau kalau sholat sendirian, bebas. Lah seorang makmum hendaknya jangan bersuara melebihi kerasnya suara imam. Kecuali memang yang ditunjuk sebagai backing vokal. Kayak di Masjidil Haram itu kan kalau sholat ada backing vokalnya. Allahu Akbar, imamnya pelan, kemudian backing vokalnya Allahu Akbar. Itu aslinya memang ada tujuan khusus itu Pak. Tapi di kitab ini nggak ada. Adanya dalam kitab Nihayatul Zain. Kenapa sampai seperti itu? Supaya makmum tidak barengi imam. Karena ketika makmum bareng plek dengan imam, makmum ini kena hukum makruh. Lagi-lagi kalau makruh berulang-ulang, maka fadilah berjamaahnya gugur. Nah, contohnya begini Pak, ini umpama imamnya palanya gede, ini makmum. Misalnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Ketika imam ini sempurna gerakan, kita makmum baru gerak, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Udah sempurna gerak baru Sami Allahu liman hamidah. Ini etikanya seorang makmum seperti itu. Jangan sampai lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar.
Sami Allah. Ini kan bareng plek kayak orang senam apa namanya? Aerobik itu kan sama persis ya. Lah kalau orang berjamaah itu tunggu sampai imam itu benar-benar gerak sempurna, kita baru gerak. Lah makanya kalau pakai backing vokal itu kan imamnya pelan bacanya, Pak. Kalau pelan kan makmum nggak begitu dengar, memang. Allahu Akbar baru makmumnya Allahu Akbar, berarti imam udah sempurna gerak, makmum baru gerak. Ini kadang ada makmum yang terlalu lincah. Apalagi mohon maaf yo, imamnya Ustadz Kohar kan biasanya geraknya lama yo. Lah kita yang di belakang lama amat langsung. Makruh, Pak. Kalau makruh itu berulang-ulang sampai salam dilakukan, fadilah berjamaah bagi si makmum itu gugur. Tunggu imam gerak sempurna baru makmum gerak. Lah kalau rukun qauli, rukun bacaan, kita dahului imam enggak masalah. Tapi kalau rukun fi'li, seorang makmum tidak boleh bareng, apalagi mendahului. Kecuali kalau memang enggak denger. Umpama Pak, biasanya kalau tarawih hari pertama, kedua kayak jamaah bludak Pak ya. Nah, kebetulan pas imam hari pertama ininya mati. Pas lagi sujud kedua, Allahu Akbarnya imam enggak kedengeran. Udah lama, perasaan udah lama, si makmum ngiranya imamnya sudah bangun. Begitu dia bangun, ternyata imam masih sujud. Lah kalau seperti ini karena didasari ketidaktahuan dan ketidaksengajaan, maka tidak ada hukum apa-apa. Ini kadang yang repot karena dia nggak tahu hukum, Pak. Begitu dia udah duduk, ngelihat imamnya sujud, dia sujud lagi, batal sholatnya makmum. Karena menambah rukun. Rukun itu kan sujud cuma 2 kali. Lah kalau dia sujud lagi berarti sujudnya 3 kali. Batal, Pak. Ini pernah kejadian di tempat saya sendiri, Pak. Waktu dulu masih musola yang lama itu kan yang tempat perempuan agak rendah. Lah kebetulan yang imam suaranya kecil, terus mic-nya kan yang pakai cepetan itu agak jauh. Ketika sujud bangun itu imam makmum yang di luar ibu-ibu nggak kedengeran. Pikirnya udah bangun, ketika ibu-ibu bangun Allah. Ya karena yang depan bangun, yang belakang kan otomatis ngikutin. Bangun. Ternyata begitu dia bangun kan kelihatan di dalam, yang di dalam bapak-bapak masih sujud. Yang tahu hukum langsung duduk. Yang nggak tahu ada yang sujud lagi, ada yang ngintip-ngintip kayak kepala kura-kura. Balik lagi. Palanya nongol doang karena ngelihat kerasa kanan kiri udah pada bangun kan begini. Busut lagi. Lah kalau yang itu karena belum duduk sempurna nggak masalah. Yang repot itu yang udah duduk sempurna, udah duduk. Begitu ngelihat imamnya masih sujud, kok dia sujud lagi, otomatis batal. Lah ini kalau dia nggak ngerti kan dilanjut terus. Lah kalau dilanjut terus kan yo sayang sholatnya batal. Lah kalau batal kan sama saja dengan belum sholat. Menambah rukun dengan sengaja. Rukun fi'li kan, rukun perbuatan yang berupa gerakan. Menambah dengan sengaja itu tadi, yang rukun harusnya 2 kok dia tambah jadi 3. Lah kecuali kalau memang dia lupa, ya rapopo orang lupa ya nggak masalah. Pernah di tempat saya itu asar 3 rakaat karena semuanya lupa, rapopo. Tarawih rakaat itu rapopo. Imam lupa, makmum nggak ada yang ngingetin, yuk berarti wes kompak. Lah ya pernah. Belum lama Pak, Ustadz Royani ngimami asar, baru 3 rakaat, salam. Makmum nggak ada yang ngingetin. Begitu selesai tengok-tengokan. Tadi 3 apa 4? Perasaan 3. Yang lain 3. Lah kenapa nggak ngomong? Lah tadi takut saya mau subhanallah, takut saya yang salah. Begitu Isya ganti saya yang ngimami Pak. 5. Buat ngerapel yang tadi. Padahal ya enggak Pak. Yo saya karena yo namanya uang lah yo.
Begitu selesai sholat, salam-salaman, para gang ini, Ustaz, tadi 5 rakaat atau 4? Tahu, perasaan saya 5 Pak Ustaz. Kenapa nggak ngingetin? Takut saya mau ngingetin saya yang salah. Begitu selesai ngopi di teras, emang tadi bener 5? 5 Pak Ustaz? 5? Oh, 5, ya wes. Lah iya, tapi karena nggak tahu dan yang lain pada 5 apa 4 ya? 5 apa 4 ya? Ya wes. Makanya selesai sholat kita langsung diperintahkan Astaghfirullahaladzim. Asar cuman 3. Astaghfirullahaladzim. Isya malah 5. Ya kalau di total genep sih 17 rakaat ya pas ya. Pak Rwi. Iya selesai tarawih yang cuman serakaat ya. Astagfirullahaladzim. Jamaah sebanyak ini kok nggak ada yang ngingetin. Astagfirullah. Loh, kan ada hadis begini, Pak. Inna ummati la tajtami'u fi dhalalatin. Bahwa umatku itu nggak ada kesepakatan dalam kesalahan. Biar katanya salah, tapi kalau udah sepakat semuanya salah berubah menjadi atau disebutnya salah kaprah. Salah, tapi kalau disepakati bersama, maka kesalahan itu udah nggak jadi salah. Sesuatu penyebutan yang salah. Tapi kalau udah berulang, maka lama-lama nggak kelihatan salahnya. Contoh, kita sering orang nyebut takjil kan sering Pak ya. Apalagi sekarang ibu-ibu kalau bulan Ramadan itu jualan gorengan dikasih tulisan jualan takjil. Padahal aslinya takjil itu artinya menyegerakan membayar zakat fitrah sebelum malam takbir, itu namanya takjil. Di sini biasanya malam zakat fitrah mulainya tanggal berapa? Tanggal 20 Ramadan umpama ya. Lah, tanggal 20 Ramadan Bapak datang ke sini nitipin uang zakat fitrah, beras zakat fitrah ke panitia, itu namanya takjil. Bayar zakat fitrah tanggal 27 Ramadan itu namanya takjil. Itu yang benar, Pak. Tapi karena sekarang udah kadung berubah, takjil itu menjadi kolak, bakwan, gorengan. Lah coba lo, Bapak mau ke depan ini. Mana Pak? Beli takjil. Takjil kok dibeli. Salah tapi udah terlanjur. Makanya kesalahan kalau disepakati bersama gak jadi salah. Yo, terlanjur. Nasi uduk udah siap udahan lah ya. Yo, lanjutannya kapan-kapan. Lah itu kode. Nah, satu lagi kan ada 4 tadi ya. Ada 8. Satu lagi biar sempat separuh. Warabi'u yusirru bi du'ail istitahi wa ta'awudhi kal munfaridi. Wa suratu ba'daha fi jami'is rak'atai subhi wa awlayil maghribi wal isya'i wa kadzalika al munfaridi. Seorang imam hendaknya sirkan atau mempelankan bacaan iftitahnya dan ta'awudnya. Iftitahnya pelan, ta'awudnya pelan. Tetapi ketika di 2 rakaat pertama maghrib, isya, subuh, Fatihahnya dijaharkan. Tapi ini bukan kewajiban, sunnah. Sunnah kalau maghrib, isya, subuh, Jumat itu bacanya jahar. Tapi kalau seandainya sini maghrib yang biasa ngimami nggak ada, Pak Alwi nggak ada, yang lain nggak ada, yang ada Pak Yoko. Mau ngimami suaranya kenceng nggak pede ya Pak Yoko ya. Wong balu ngaji Iqra 3 kali ya. Lah sementara yang lain dorong-dorongan. Pak Ustadz Haris nggak ada, belum pulang, masih di kantor. Lu yang maju, lu kan udah pernah ke Mekah. Lu aja yang RT, maju teh. Pak RW nggak hadir, kalau Pak Adi hadir didorong, ayo maju
Udah dorong-dorongan akhirnya. Udah bro, ngimami gitu aja takut ya Pak Yoko. Maju Pak Yoko. Lah maghrib makmumnya nungguin amin kok nggak ada suaranya. Tahu-tahu ruku. Boleh Pak. Batal enggak? Sah sholatnya. Umpama maghrib bacanya silent. Kayak duhur. Tahu-tahu ruku. Boleh. Yang paling yang nggak pernah ngaji. Imam kok tahu-tahu ruku belum baca Fatihah ruku. Padahal ya udah, tapi bacanya sir. Lah daripada baca Fatihah kenceng nanti komplain Pak Yoko ya. Boleh Pak. Umpama dibalik duhur asar bacanya kenceng, maghrib isya bacanya pelan, boleh, cuma enggak umum. Sesuatu yang enggak umum, sesuatu yang enggak terbiasa, walaupun itu bukan masalah, tapi kalau enggak terbiasa akan jadi masalah. Umpama ada orang mampir Pak, sholat al-wajirin maghrib yang tadi grab umpama, wah di perumahan Villa Mahkota itu gimana itu sholat maghrib bacanya sir. Lah tadi mampir isya ya sir juga. Lah kalau dia udah paham, oh ya mungkin imamnya tadi nggak pede kalau baca kenceng, boleh. Tapi jangan dipraktekin Pak kalau nggak kepepet. Lah ntar takutnya besok imam nggak ada langsung tutuk ngimami sir. Lip sync. Ngantongin HP gitu ya. Makmum, wih suaranya kayak Asudais gitu ya. Lah enggak lah, yang saya heran nyalainnya kapan gitu. Ya kecuali dia bawa asisten duduk sebelah sono ya. Wairil maghdubi alaihim Allahu akbar, langsung dia nyalain dari sebelah sono. Aduh ya Allah. Seorang imam seyogyanya, di sini makanya seyogyanya Bapak. Wayam bagi bahasanya itu sebaiknya. Ketika ta'awud, ketika iftitah bacanya pelan, Fatihah dikencengin, sampai amin juga dikencengin. Ketika itu memang sholat jahriyah. Jahriyah itu sholat yang bacanya disunahkan Pak, bukan diwajibkan. Bacaannya kenceng, maghrib, isya, subuh, Jumat. Tapi kalau seandainya tadi itu kasus tertentu tadi, daripada ono udah bunyi ngik dorong-dorongan jadi imam nggak ada yang berani, maju aja Pak Yoko ya. Silent ora apa-apa. Ntar kalau ada yang tanya kan minjem kitab saya tuh. Nih kitabnya nih. Yang mana? Baca sendiri. Baca sendiri. Ntar dia akan liatin yang mana. Makanya ngaji. Wes nasi uduk udah siap kok. Masih kurang 4 lagi, kapan-kapan. Kepada sehat panjang umur bisa ngelanjutin lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.